Alasan Rizal Fadila tidak hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, turut berduka cita maksudnya. Jangan dulu mati Rizal Fadila, belum diadili kau. Si Roy Panci sama juga sakit keras katanya. Jangan dulu mati, belum diadili kau. Mana sih alasan-alasan tai kucing kau. Sekarang rasain tuh dia kena mental, keok juga tuh kayak ayam sayur ya gak. Sekarang melempem tuh kayak kerupuk dicemplungin ke kuah bakso. Makanya Pak, udah tua banyakin pahala, jangan banyakin cuan karena menjual akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rizal Fadila ya, yang hingga kini masih terus dirujak oleh netizen. Begini kalau kalian bermasalah dengan netizen plus 62, makanya jangan macam-macam ya. Akun Timnas Bahrain saja langsung ditutup, bro. Apalagi ini hanya sekelas sudrun ya kan, aki-aki suara cempreng yang idiotnya kagak ketulungan. Makanya kalau bikin alasan itu yang masuk akal. Masa mangkir dari panggilan Polda alasannya ketabrak motor. Tapi beberapa jam berikutnya nongol di televisi untuk melakukan telekonferensi. Kelihatan ngibulnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rizal Fadila kena mental juga ya, dipanggil Polda Metro Jaya. Alasannya ketabrak motor. Bener apa enggak tuh ya? Kayaknya ketabraknya bener apa palsu tuh ya? Kayaknya sih kalau emang ketabrak motor beneran kasihan juga ya. Tapi kalau gue sih kayaknya sayang motornya deh. Nabrak dia tuh takut lecet doang motornya, iya gak? Kalau orangnya sih gue kayaknya risih juga tuh ngelihat aki-aki ini kalau orasi tuh ya. Paling kenceng tuh kalau orasinya. Dia menghina, menghujat. Banyak deh tuh netizen gue udah tahu deh. Jat-hujatan dia tuh buat Bapak Jokowi ya. Nggak usah saya bilang, nggak udah ngerti ya. Sekarang rasain tuh dia kena mental, keok juga tuh kayak ayam sayur ya gak. Sekarang melempem tuh kayak kerupuk dicemplungin ke kuah bakso. Makanya Pak, udah tua banyakin pahala, jangan banyakin cuan karena menjual akhlak. Takut dosa Pak. Penampilan sih agamis, tapi akhlaknya kayak utusan. Coba deh, palsu apa enggak tuh ketabrak motornya ya. Kasian ya, sayang ya motornya ya. Takut lecet doang, iya gak? Mudah-mudahan sih dia bener tuh. Ini kalau bener itu baru sebutir debu ajab dari Tuhan. Makanya kalau kita tidak berbuat baik, ketidakbaikan itu akan kembali kepada kita juga. Pastikan karma nyata adanya. Nih kayak dia nih aki-aki ini. Iya gak, Rizal Fadila alasannya ketabrak motor. Palsu apa bener tuh ketabrak motornya? Iya gak. Aduh. Apa namanya? Yang kasihan motornya ya, Bu, ya kan? Eman-eman kalau orang Jawa gitu ya. Kalau sampai lecet gitu kan. Kalau orang-orangnya mah lecet ya agak ngurus gitu. Ada aja. Gimana perasaan anaknya ya, cucunya ya kan, istrinya kalau memang yang bersangkutan benar ya mengalami kecelakaan ditabrak motor, kemudian malah disyukurin oleh netizen gitu loh. Lanjut. Rizal Fadila mangkir dari panggilan penyidik. Dan alasan Rizal Fadila tidak hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, turut berduka cita maksudnya. Sorry, bukan maksud menertawakan orang kecelakaan.
Tapi yang kecelakaan ini, sebelum dia kecelakaan, omongannya membuat pendukung Pak Jokowi itu sakit hati. Jadi anggap aja itu karma yang instan. Ups, orang kecelakaan. Pokoknya buat Rizal Fadila cepat sembuh lah. Biar cepat bisa diperiksa dan menjalani proses yang berlangsung. Menurut kalian gimana teman-teman? Rizal Fadila nggak hadir karena kecelakaan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ini lagi ya kurang ajar lah kok bisa-bisanya gitu loh. Ketika ada orang lain yang mendapatkan musibah, bukannya turut berduka cita gitu kan, malah turut bersuka cita. Aduh netizen, kocak. Tapi saya sepakat teman-temannya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Minimal kalau memang itu benar-benar terjadi ya, minimal ya berkurang lah ya penyebar hoax di negeri ini gitu kan, karena kita tahu sendiri lah bagaimana sepak terjang yang bersangkutan itu ya. Walaupun sebetulnya ya kami juga tahu itu kan cuma alibi aja gitu loh, karena yang bersangkutan ketakutan gitu loh kalau dipanggil oleh Polda Metro Jaya langsung dikasih hadiah rompi oren. Jadi dia takut ya untuk datang. Lanjut. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Aduh, tapi nggak masalah teman-teman ya. Jadi alasan yang sangat di luar nurul yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya TPUA ya atau Rizal Fadila itu ya, yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir di Polda Metro Jaya karena ketabrak motor. Itu akhirnya ya kan. Pernyataan koclak itu menjadi materi bagi banyak orang di negeri ini untuk membuat konten, dan itu bisa ya menggerakkan perekonomian lah. Itu kan cuan gitu kan, semakin banyak penontonnya berpotensi mendatangkan cuan yang lebih banyak. Nggak masalah ya, saya beri semangat kepada Rizal Fadila untuk membuat alibi-alibi yang lebih konyol lagi yang bisa menjadi bahan bagi kami untuk membuat konten. Lanjut. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Lah, ini gimana ceritanya ini ya? Katanya, ya kan, tidak bisa hadir karena habis ditabrak motor. Lah, ini kok tiba-tiba nongol? Hah? Kok tiba-tiba nongol, ini gimana ceritanya? Nongol di televisi pula, ya kan? Telekonferensi bersama Susno Duaji. Mana kakinya yang Pak, yang diperban Pak? Mana surat dokternya? Aduh, jangan-jangan yang memberikan surat keterangan dokter ini si dokter mangkrak ya kan? Si dokter tipu. Aduh, dari sini paham teman-teman ya bahwa sebetulnya mereka ya mangkir dari panggilan pertama Polda ya karena mereka sebetulnya ketakutan ya, tidak seperti apa yang mereka katakan sebelumnya ya. Jadi pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya itu tepat sekali. Lanjut. Assalamualaikum. Aduh, guys.
Si Rizal Fadilah alasannya ketabrak motor waktu dipanggil Kapolda. Jangan dulu mati Rizal Fadilah, belum diadili kau. Si Roy Panci sama juga sakit keras katanya. Jangan dulu mati, belum diadili kau. Ah, mana sih alasan-alasan tai kucing kau. Si Rismon Sianipar ketakutan. Apalagi jasanya udah terdeteksi palsu juga. Si Egy Sujana kemana ini nggak muncul-muncul. Aduh. Si Bebe Rizik Sihab lagi tuh. Mudah-mudahan aja itu lidahnya itu borokan itu. Tukang fitnah, tukang ngadu domba. Manusia goblok semua itu. Kau lawan Jokowi, manusia baik hati Jokowi. Manusia tulus. Aduh, kau ini. Siapa lagi? Siti Pak, kemana Siti Pak? Nyungsep. Manusia sakit ginjal itu kalian. Sekarang kena batunya loh. Pak Jokowi, luar biasa Pak Jokowi. Udahlah, segitu aja lah. Kesel gua yang pura-pura sakit si Roy Panci sama si pura-pura ketabrak motor itu si Rizal Fadilah kupret itu. Kenapa nggak sakit dari dulu saja kalian? Kalaupun sakit lebih baik juga sembuh lagi. Kalaupun sakit lebih baik jangan sembuh lagi gitu. Waduh, jangan gitulah, ya kan? Nggak boleh, tak elok katanya Upin Ipin, ya kan? Mendoakan yang tak patut-patut itu kurang elok. Pura-pura sakit kalian kutil. Iya. Jadi begini ya, kemungkinan besar memang nanti pada panggilan kedua itu kemungkinan si Rizal Fadilah juga akan beralibi tidak bisa menghadiri sidang karena memang takut ya nggak pulang gitu ya. Karena kebanyakan memang orang itu dipanggil sebagai saksi awalnya, tetapi setelah itu nggak pulang, langsung naik menjadi tersangka dan langsung dikandangin, dikasih hadiah rompi oren gitu loh. Dan itulah yang dirasakan oleh Rizal Fadilah ya, Rismon, kemudian Roy Panci, kemudian si Dr. Tifu gitu. Makanya mereka beralasan ya agar tidak bisa menghadiri panggilan Polda tersebut. Tetapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. 2 kali seingat saya, 2 kali atau 3 kali begitu ya, dipanggil tidak hadir maka akan dijemput secara paksa. Kita tunggu aja. Ya teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya, yang justru mengucapkan turut bersukacita. Gimana ya perasaan anak gitu ya, istri dan cucunya ya, kalau mereka punya gitu ya, kalau Rizal Fadilah ini punya gitu loh. Coba dong ya teman-teman yang memiliki akses ke mereka gitu ya, ke anaknya Rizal Fadilah, ke istrinya atau ke cucunya ya, tolonglah buat konten gitu ya, atau menulis komentar lah di kolom komentar ya, biar kami tahu bagaimana reaksi mereka gitu loh ya. Soalnya kalau saya ya memiliki kakek seperti itu, mending saya beli racun tikus saja. Ya masa gitu loh, sudah bikin drama ditabrak motor, malah disyukurin ya kan. Disyukurin oleh banyak netizen ya kan, dan banyak juga yang mengucapkan turut bersukacita. Gimana nggak sakit hati gitu. Malunya sampai ubun-ubun gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung gitu ya. Kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.